Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, plant lover semuanya. Oke, ikuti yuk hari ini di kebun cemia. Saya mau membuat media tanam kembali dan saya sudah mengumpulkan bahan-bahannya sejak dari tadi pagi gitu ya. Saya beraktivitas. Dan bahan-bahan yang saya sediakan ini ada pupuk kandang yaitu dari kotoran kambing, terus tanah 1 karung dan sekam 1 karung ya. Dan sekam yang saya pergunakan ini merupakan sekam yang sudah difermentasi tentunya. Dan ini saya beli dari tukang penggilingan padi. Dan biasanya saya minta sekam yang sudah hampir membusuk gitu ya. Jadi artinya dia sudah baik kalau digunakan untuk menanam tanaman. Jadi walaupun dia mentah tapi sudah hampir membusuk gitu ya, karena dia sudah difermentasi, karena didiamkan cukup lama kena hujan gitu ya, panas hujan, sehingga sekamnya menjadi berwarna coklat gitu. Kalau yang sekam mentah yang masih baru itu sebenarnya juga boleh digunakan untuk campuran media tanam. Tapi kalau yang lebih bagus ini sekam yang sudah difermentasi. Kenapa? Karena di sini sari-sari nutrisi buat tanamannya itu sudah lebih mudah dipergunakan oleh tanaman gitu ya. Jadi sekam ini sudah difermentasi, bisa teman-teman lihat dari warnanya sudah menuju coklat gitu ya. Nah, langkah berikutnya saya keluarkan si sekam ini dari karungnya tentunya supaya nanti mudah pengadukan. Kemudian saya tambahkan di sini pupuk kandang dari kotoran kambing, dimana kotorannya ini sudah hampir semuanya kering gitu ya. Jadi ini tidak terlalu kalau istilah Sundanya tidak terlalu rujit gitu. Jadi kalau ini pupuk kandangnya pas porsinya kering gitu ya, sudah hampir serbuk semuanya gitu ya. Jadi tidak basah juga. Nah, kemudian saya campurkan ini tanah. Dalam pengadukannya saya biasanya mengaduknya sedikit-sedikit, supaya dengan tujuan tidak terlalu melelahkan, karena memang ini butuh otot, butuh tenaga yang cukup juga gitu. Nah, jadi ketika tidak 3 bahan ini saya campurkan, kemudian saya aduk-aduk sedikit-sedikit, saya langsung mencampurkan si campurannya ini ke dalam karung kembali. Jadi yang awalnya 3 karung nanti juga menjadi 3 karung kembali gitu ya. Nah, jadi ketika nanti medianya kapanpun kita butuh, kita bisa langsung menggunakannya karena sudah kita olah. Jadi tidak usah ribet lagi kita mengolah kembali. Jadi hanya 1 kali pengolahan ya. Nanti ini simpan sebagai cadangan media kalau membutuhkan untuk repotting atau menanam gitu ya. Saya masukkan ke dalam karung. Kemudian saya simpan tentunya di tempat yang aman, kalau bisa sih yang tidak kena air hujan gitu ya. Nah, biarkan nanti si pupuknya, si sekamnya, si medianya ini melakukan fermentasi kembali gitu ya, sehingga makin nutrisinya makin keluar untuk tanaman ini gitu. Nah, jadi saya aduk biasanya sedikit-sedikit supaya nanti tidak terlalu melelahkan gitu ya. Karena kalau misalkan diaduk semuanya itu mengeluarkan 1 karung tanah itu lumayan berat gitu ya. Nah, kalau sudah dikeluarkan sedikit-sedikit artinya kan tidak terlalu capek gitu ya. Bagi saya seorang perempuan itu tenaganya tentunya tidak lebih kuat daripada seorang laki-laki gitu ya. Makanya kenapa saya melakukan pengadukannya ini sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini beberapa bagian tanah yang menggumpal itu biasanya harus dibuyarkan terlebih dahulu gitu ya. Supaya nanti pas pemakaiannya sempurna pemakaiannya
bisa dipakai kapanpun gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit nanti juga lama-lama jadi bukit ya teman-teman. Oke. Nah, ini sekamnya sengaja yang saya keluarin terlebih dahulu karena bagian sekam itu kan bagian yang paling ringan gitu ya ketika saya keluarkan dari dalam karungnya. Nah, untuk aturan pembuatan media ini sebetulnya itu tidak ada aturan yang pasti yang jelas. Pupuk kandang yang tidak boleh terlalu lebih banyak dibanding porsi yang lainnya gitu ya, karena dari pupuk kandang ini menyebabkan media terlalu asam kalau berlebihan. Kalau dalam porsi sedikit memang sangat dibutuhkan gitu ya. Nah, terus kalau tanah juga ini tidak boleh berlebihan. Supaya tujuannya medianya menjadi poros.